Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Belajar Bersama Mutiara. Masih pada pembahasan tentang Sehatlah Ragaku pada materi Bahasa Indonesia kelas 4 SD bab 8. Ini adalah video kedua dari video sebelumnya. Jadi bagi kamu yang belum menonton video part pertamanya, silakan ditonton dahulu. Link video part pertamanya nanti disediakan di deskripsi. Membaca, bacaannya adalah suatu hari. Sebelum membaca, kita perhatikan dulu di situ ada 5 orang anak dengan beberapa keluhan yang berbeda-beda. Pertama, kita lihat dulu ke Chandra. Kata Chandra, aku berlari-lari bersama temanku. Aku tidak melihat ada batu di depan. Aku berjalan dan sikuku membentur batu itu. Tanganku sakit sekali. Sepertinya tanganku patah. Nah, itu yang si Chandra. Lanjut kita ke Dio. Dio sedang memegang kepalanya. Nah, terlihat bacaannya si Dio yaitu nomor 2. Mataku yang sebelah kiri merah sekali dan gatal. Sebaiknya kalian tidak memandangiku supaya tidak ketularan. Nah, kira-kira apakah ada hubungannya dengan gambar? Kita lihat dulu ke Asi. Apakah dia ada hubungan dengan gambar? Asih dia sedang memegang tisu, sepertinya dia sedang flu. Nah, pada Asih, sebenarnya aku kesini menemani ibuku. Tetapi sekarang aku pusing sekali. Aku rasa penyakitku cukup parah. Kita lanjut dulu ke nomor 4, yaitu Adit. Aku tidak hati-hati ketika memanjat pohon jambu. Aku terjatuh. Dokter memeriksaku dengan sinar X. Ternyata ada tulang yang patah. Gips ini membantu tulangku tidak bergeser lagi. Terlihat kakinya ada terpasang gips. Kira-kira itu udah sesuai atau belum? Lanjut lagi kita ke gambar nomor 5 yaitu Riri. Haci, haci, aku terlalu lama berenang. Pasti karena itu aku pilek. Pasti nanti dokter memberiku antibiotik. Nah, perhatikan semua yang dialami oleh teman-teman kita ini. Apakah sudah sesuai dengan balonnya yang ada di atas itu? Kalau belum, kira-kira yang mana yang sesuai? Pertama, kita lihat lagi ke Chandra. Kalau Chandra itu sudah benar. Karena terlihat sikunya itu sedang diberi pengobatan. Untuk Dio yang nomor 2 itu harusnya ke Riri. Karena Riri yang mata sebelah kirinya sakit. Jadi untuk Dio itu sebenarnya adalah nomor 3 yang dialami oleh Asih. Sementara Asih sendiri itu seharusnya adalah nomor 5 karena dia mengalami pilek. Nomor 4 itu sudah benar karena terlihat kakinya sedang dipasang gips. Jika sudah sesuai, pasangkan balon ucapan dengan orang yang tepat. Salin tabel di bawah ini ke buku tulismu dan lengkapilah, jelaskan alasanmu menyimpulkan demikian. Balon pertama itu adalah Chandra, sudah sesuai dengan tokohnya. Alasannya pada gambar tangan Chandra sedang diikat kain. Sesuai dengan teksnya, tanganku sakit sekali, sepertinya tanganku patah. Balon kedua lebih tepat itu adalah Riri, karena pada gambar terlihat mata Riri sedang sakit. Pada balonnya juga berkata mataku yang sebelah kiri merah sekali dan gatal. Balon ketiga itu yang paling cocok adalah Dio karena dia sedang memegang kepalanya. Alasannya sesuai dengan balonnya, di sana dikatakan aku pusing sekali, aku rasa penyakitku cukup parah. Lanjut, untuk balon keempat itu sudah cocok dengan Adit karena terlihat kaki Adit sedang dipasang gips. Untuk balon yang kelima itu lebih tepat adalah tokohnya Asih karena pada gambar Asih dia sedang memegang tisu dan sepertinya dia sedang pilek. Saatnya berdiskusi, diskusikan isi teks suatu hari bersama-sama. Nah, tadi kan kita sudah mengelompokkan balon dengan tokoh masing-masingnya. Ada kelompok Asih, Riri, Dio, Chandra, dan Adit. Dari kelima tokoh tersebut, mereka ada yang pernyataannya berupa fakta dan ada yang berupa opini. Diskusikan bersama teman-temanmu yang mana yang pernyataan mereka yang fakta dan yang mana pernyataan mereka yang opini. Kemudian presentasikan di depan kelas. Fakta itu adalah merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini, pendapat atau pikiran yang belum terbukti. Pada balon 1 yaitu si Chandra, dia bilang
Aku berlari-lari bersama temanku. Nah, itu merupakan fakta. Pernyataan yang merupakan pendapat adalah sepertinya tanganku patah. Nah, itu merupakan pendapat. Nah, itu salah satu contohnya untuk Chandra. Kamu bisa cari lagi untuk contoh Dio, Asih, Riri, dan Adit. Membaca teks pertama judulnya adalah Salah Sepatu. Pulang sekolah, Dimas mencari sepatu bolanya. Dia diajak teman-temannya main futsal. Syukurlah sepatu itu masih pas. Dia pun bergegas menuju ke lapangan futsal. Kok kamu pakai sepatu bola? Kita kan mau main futsal, tanya Raka heran. Memang apa bedanya? Sama-sama main bola kan? Sahut Dimas sambil berlari meninggalkan Raka. Prit, permainan pun dimulai. Dimas sangat bersemangat mengejar bola. Namun saat Dimas berusaha merebut bola, aduh, teriak Dimas. Semua anak berhenti bermain. Ayo kubantu kamu berdiri, kata Raka. Aduh, susah, Dimas mengerang. Kaki Dimas terkilir, sepatu bola yang dipakainya tidak cocok digunakan untuk lapangan futsal. Untuk sementara Dimas harus beristirahat, dia tak boleh berdiri apalagi bermain bola. Lanjut teks 2, pertolongan pertama untuk kaki terkilir. Tahukah kamu, salah satu penyebab kaki terkilir adalah penggunaan sepatu olahraga yang tidak tepat. Dimas memakai sepatu bola untuk bermain futsal. Padahal sepatu bola didesain dengan tonjolan-tonjolan di bawahnya. Tonjolan atau paku ini berguna agar sepatu mencengkram permukaan rumput dan tanah. Saat dipakai di lapangan futsal yang permukaannya keras, paku-paku itu malah menyebabkan sepatu mudah tergelincir. Kaki Dimas pun terkilir atau disebut juga keseleo. Lalu apa yang harus dilakukan jika kakimu terkilir di pergelangan kaki seperti Dimas? Kamu dapat melakukan metode RICA berikut, ini penjelasannya. Rest artinya istirahat. Istirahatkan kaki yang sakit paling tidak selama 48 jam. Ice atau es, tempelkan kantong es pada bagian yang terkilir selama 20 menit 4-8 kali per hari. Lanjut, compression atau tekanan, bebat dengan perban elastis agar mengurangi pergerakan dan supaya kaki tidak bengkak. Elevate atau tinggikan, angkat kaki 15-20 cm dari permukaan dada. Cara ini juga dapat diterapkan pada keadaan terkilir di bagian tubuh lainnya. Saatnya menirukan dan melakukan. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang, tetapkan 1 orang menjadi pasien. Praktikkan langkah-langkah seperti raise pada pasien tersebut. Kalian boleh bergantian melakukannya. Saatnya menulis cerita. Pernahkah kamu sakit atau anggota keluargamu sakit? Apa yang kamu lakukan? Ceritakan di buku tulismu. Ini adalah tugas menulis terakhir di kelas 4. Pastikan kamu menggunakan semua ketentuan dan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang kamu pelajari di kelas 4. Lanjut, swasunting. Periksa kembali cerita yang kamu tulis dan perbaiki jika perlu. Memeriksa dan memperbaiki tulisan itu disebut mengedit atau menyunting. Swasunting adalah kegiatan penyuntingan yang dilakukan terhadap tulisan sendiri. Swa berarti sendiri. Caranya, periksa jalannya cerita, periksa ejaan, periksa tanda baca, periksa jalannya cerita, lalu periksa unsur-unsur kalimat. Setelah itu, buatlah daftar periksa berikut ini. Contoh pemeriksaannya, apakah alur cerita sudah wajar dan dapat dimengerti? Apakah cerita memiliki struktur awal, tengah, dan akhir? Nah, lalu apakah semua kata sudah ditulis dengan ejaan yang benar? Periksa kembali dengan menggunakan KBBI. Intinya kamu periksa semuanya, mulai dari EYD, bahasa baku, kalimat langsung tak langsung, kata sambung, dan lain-lain. Jadi dengan menceritakan pengalamanmu atau anggota keluargamu saat sedang sakit, kamu berlatih menulis teks narasi dengan struktur awal, tengah, akhir, dengan mematuhi kaidah ejaan bahasa Indonesia. Jurnal membaca. Nah, jurnal membaca kita kali ini ada 3 pilihan, yaitu Nilam si Tabib, Ira Tidak Takut, dan Cerita si Corona. Masing-masing dari jurnal membaca ini, videonya telah ada sebelumnya. Kamu bisa cek link videonya di kolom deskripsi. Setelah melihat video tersebut, kamu juga akan diajarkan bagaimana cara mengisi jurnal membaca dari masing-masing cerita tersebut. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.